Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua, dan salam harmoni. Halo teman-temanku semua, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niluh Gede Puspa Ayusari dengan nomor NIM 2411031401, nomor absen 8 dari kelas 4R. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Dua Dunia, Satu Keseimbangan, meneliti peran di rumah dan di sekolah. Jadi, sebelum kita masuk ke materi, saya akan menjelaskan latar belakang terlebih dahulu. Jadi, latar belakang dari materi ini adalah hak dan kewajiban merupakan bagian penting dalam kehidupan peserta didik. Hak adalah sesuatu yang harus diterima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan dan harus berjalan seimbang agar tercipta kehidupan yang tertib dan harmonis. Oleh karena itu, peserta didik perlu memahami hak akan diperoleh setelah melaksanakan kewajiban. Dalam kehidupan sehari-hari, masih ada peserta didik yang lebih menuntut hak daripada melaksanakan kewajiban. Misalnya, ingin kelasnya bersih, tetapi tidak melaksanakan piket. Atau ingin nilainya baik, tetapi tidak mau belajar. Hal ini menunjukkan bahwa peserta didik perlu memahami hubungan antara hak dan kewajiban agar dapat menerapkannya dengan benar. Di sekolah, peserta didik memiliki hak seperti mendapatkan pembelajaran dan belajar dengan nyaman, serta kewajiban seperti mematuhi aturan dan menghormati guru, dan menjaga kebersihan kelas. Sedangkan di rumah, peserta didik memiliki hak seperti mendapatkan kasih sayang dan perlindungan, serta kewajiban untuk membantu orang tua dan belajar dan membersihkan rumah. Melalui pembelajaran ini, peserta didik diharapkan menjadi pribadi yang disiplin, bertanggung jawab, dan saling menghargai. Adapun alasan saya memilih materi ini yaitu karena hak dan kewajiban di sekolah dekat dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Melalui materi ini, peserta didik memahami peran tanggung jawab sehingga dapat bersikap disiplin dan bertanggung jawab. Selain itu, pelajaran ini menambahkan nilai moral, kepedulian, dan sikap saling menghargai orang lain agar peserta didik menjadi pribadi dan karakter yang lebih baik. Adapun capaian pembelajaran yang ingin saya capai di materi ini, yaitu peserta didik mampu memahami hak dan kewajiban di sekolah dan di rumah, serta menunjukkan perilaku melaksanakan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik juga diharapkan mampu menerapkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan saling menghargai orang lain, serta mematuhi aturan yang berlaku di lingkungan sekolah maupun di rumah. Selain itu, peserta didik mampu membedakan antara hak dan kewajiban, serta memberikan contoh pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan indikator pembelajaran apa saja yang dapat diterapkan dalam materi ini. Ada 3 indikator. Yang pertama ada indikator kognitif, yang kedua indikator afektif, dan yang ketiga indikator psikomotorik. Di sini saya akan menjelaskan indikator kognitif terlebih dahulu. Di indikator kognitif ini, peserta didik mampu memahami konsep hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari.
Peserta didik dapat menjelaskan pengertian hak dan kewajiban dengan benar menggunakan bahasa mereka sendiri. Peserta didik mampu mengidentifikasi hak dan kewajiban di sekolah serta di rumah. Peserta didik juga mampu membedakan antara hak dan kewajiban serta memberikan contoh pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di indikator yang kedua, di indikator afektif, diharapkan peserta didik menunjukkan sikap tanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban di rumah maupun di sekolah. Peserta didik menunjukkan sikap disiplin dalam mematuhi aturan yang berlaku. Peserta didik menunjukkan sikap saling menghargai hak orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik juga menunjukkan sikap yang peduli terhadap lingkungan sekolah dan di rumah dengan menjaga kebersihan serta membantu orang tua. Nah, di indikator yang ketiga yaitu indikator psikomotorik. Di indikator ini, peserta didik diharapkan mempraktikkan pelaksanaan kewajiban di sekolah seperti melaksanakan piket kelas, mengerjakan tugas, dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Peserta didik mampu mempraktikkan pelaksanaan kewajiban di rumah seperti membantu orang tua, merapikan tempat tidur, dan menjaga kebersihan rumah. Peserta didik juga mampu menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban melalui kegiatan bermain peran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah kita sudah menjelaskan indikator dari materi ini, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran dari materi ini. Nah, teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran dari materi yang saya bawakan, yaitu tujuan yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian hak dan kewajiban dengan benar setelah mendapatkan penjelasan dari guru. Tujuan yang kedua yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi hak dan kewajiban di sekolah maupun di rumah melalui contoh yang diberikan dalam pembelajaran. Tujuan yang ketiga yaitu peserta didik mampu membedakan antara hak dan kewajiban berdasarkan situasi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Tujuan yang keempat yaitu peserta didik mampu menyebutkan contoh pelaksanaan hak dan kewajiban di sekolah dan di rumah dengan tepat. Dan tujuan yang kelima yaitu peserta didik mampu menunjukkan sikap tanggung jawab dan disiplin dengan mematuhi aturan yang berlaku. Dan yang terakhir yaitu peserta didik mampu mempraktikkan pelaksanaan kewajiban seperti mengerjakan tugas, membantu orang tua, dan menjaga kebersihan lingkungan. Jadi teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan strategi pembelajaran apa sih yang saya gunakan dalam pembelajaran ini. Jadi strategi yang saya gunakan yaitu strategi pembelajaran konstekstual, yang dimana pembelajaran yang mengaitkan materi dengan kehidupan nyata peserta didik. Guru melalui pembelajaran dengan memberikan contoh situasi yang terjadi di sekolah atau di rumah. Misalnya, siswa ingin kelasnya bersih, tetapi tidak mau melaksanakan piket. Peserta didik kemudian diminta untuk mengemukakan pendapat mengenai situasi tersebut. Selanjutnya, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok kecil untuk mendiskusikan masalah yang diberikan. Peserta didik diminta mengidentifikasi antara hak dan kewajiban yang terdapat dalam situasi tersebut. Setelah diskusi selesai, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Guru kemudian memberikan penguatan terhadap
jawaban peserta didik dan bersama-sama menarik kesimpulan. Melalui strategi ini, peserta didik dapat memahami materi yang diberikan lebih bermakna karena berkaitan langsung dengan kehidupan mereka. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan yaitu model pembelajaran PBL, yaitu Problem Based Learning. Ada 5 fase dalam pembelajaran ini yang akan saya jelaskan satu persatu, mulai dari fase pertama, yaitu pada fase orientasi pada masalah, yang dimana pada tahap ini guru melalui pembelajaran dengan menyampaikan permasalahan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban di sekolah serta di rumah. Guru memberikan contoh situasi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari peserta didik, dan peserta didik diminta untuk mengamati dan memahami masalah yang diberikan. Selanjutnya, peserta didik menyampaikan pendapat awal mengenai masalah tersebut. Kegiatan ini bertujuan untuk menarik perhatian dari peserta didik serta menumbuhkan rasa ingin tahu terhadap materi yang akan dipelajari. Adapun fase yang kedua yaitu fase mengorganisasi peserta didik. Pada tahap ini, guru membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok kecil. Setiap kelompok terdiri dari beberapa anggota peserta didik yang akan bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. Guru menjelaskan tugas yang harus dilakukan oleh setiap kelompok. Peserta didik kemudian membaca dan memahami masalah yang diberikan. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih kerjasama dan tanggung jawab peserta didik dalam kelompok. Adapun fase yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan kelompok, yang dimana pada tahap ini peserta didik berdiskusi dalam kelompok untuk mengidentifikasi hak dan kewajiban yang terdapat dalam masalah. Peserta didik diminta menentukan solusi yang tepat dalam masalah tersebut. Guru berperan sebagai pembimbing yang mengarahkan jalannya diskusi serta membantu peserta didik yang mengalami kesulitan. Peserta didik menulis hasil diskusi kelompok sebagai hasil bahan presentasi. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih kemampuan berpikir kritis peserta didik. Adapun fase yang keempat yaitu mengembangkan dan mengkaji hasil. Pada tahap ini setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Kelompok lain mendengarkan dan memberikan tanggapan terhadap hasil presentasi. Peserta didik dapat mengajukan pertanyaan atau memberikan pendapat. Guru memberikan penguatan terhadap jawaban peserta didik serta meluruskan jalan jika terdapat jawaban yang kurang tepat. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih keberanian dan kemampuan berkomunikasi peserta didik. Nah, fase yang kelima yang terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi. Pada tahap ini, guru bersama peserta didik membahas kembali hasil diskusi yang telah dilakukan. Guru membantu peserta didik menarik kesimpulan tentang hak dan kewajiban di sekolah dan di rumah. Peserta didik menyimpulkan bahwa hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Guru kemudian memberikan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan agar peserta didik menerapkan materi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan dalam materi hak dan kewajiban di sekolah maupun di rumah meliputi metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi kelompok, metode penugasan, dan metode bermain peran.
kita masuk ke metode ceramah. Metode ceramah digunakan untuk memberikan penjelasan awal mengenai pengertian hak dan kewajiban agar peserta didik memahami konsep dasar yang akan dipelajari. Guru menyampaikan materi secara sederhana dan disertai contoh yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Metode yang kedua yaitu metode tanya jawab. Metode tanya jawab digunakan untuk mengetahui pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah dijelaskan. Guru memberikan pertanyaan terkait hak dan kewajiban di sekolah maupun di rumah, kemudian peserta didik menjawab sesuai dengan pemahaman mereka. Dalam metode ini, peserta didik melatih keberanian untuk mengemukakan pendapat serta berpikir aktif dalam pembelajaran. Adapun metode yang ketiga yaitu metode diskusi kelompok digunakan agar peserta didik dapat bekerja sama dalam membahas masalah yang diberikan oleh guru. Peserta didik berdiskusi untuk menentukan hak dan kewajiban berdasarkan situasi yang diberikan. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat bertukar pendapat, saling menghargai, serta melatih kemampuan berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya, yang keempat yaitu metode penugasan digunakan untuk melatih tanggung jawab peserta didik dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk menyebutkan contoh hak dan kewajiban di sekolah maupun di rumah. Peserta didik kemudian mengerjakan tugas secara mandiri maupun kelompok. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman peserta didik terhadap materi ini. Metode yang terakhir yaitu metode bermain peran. Metode bermain peran digunakan agar peserta didik dapat mempraktikkan secara langsung pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik diminta memainkan peran tertentu, misalnya sebagai siswa yang melaksanakan piket kelas atau anak yang membantu orang tua di rumah. Melalui kegiatan ini, peserta didik dapat memahami materi secara lebih nyaman dan menyenangkan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan alasan saya memilih metode-metode itu, mulai dari metode ceramah. Alasan saya memilih metode ceramah yaitu untuk membantu menjelaskan pengertian antara hak dan kewajiban secara jelas dan sistematis, sehingga peserta didik itu memperoleh pemahaman awal tentang materi yang akan kita jelaskan. Yang kedua yaitu metode tanya jawab. Metode tanya jawab untuk meningkatkan keaktifan peserta didik serta melatih keberanian dalam mengemukakan pendapat dan mengetahui tingkat pemahaman mereka. Dan metode yang ketiga yaitu metode diskusi kelompok, dipilih untuk melatih kerjasama, saling bertukar pendapat, serta memperdalam pemahaman peserta didik tentang hak dan kewajiban. Metode yang keempat yaitu metode penugasan. Metode penugasan ini dipilih untuk melatih tanggung jawab peserta didik dalam menyelesaikan tugas serta memperkuat pemahaman materi yang telah dipelajari. Metode yang terakhir yaitu metode bermain peran, dipilih agar peserta didik dapat mempraktikkan langsung pelaksanaan hak dan kewajiban sehingga pembelajaran lebih menarik dan mudah dipahami. Adapun muatan nilai moral norma dalam kehidupan. Yang pertama ada muatan nilai. Ada nilai tanggung jawab yang dapat dipetik, nilai disiplin, nilai kerjasama, nilai kepedulian, dan nilai kejujuran. Di nilai tanggung jawab ini melaksanakan kewajiban seperti mengerjakan tugas sekolah dan membantu orang tua di rumah. Sedangkan di nilai disiplin ini contohnya itu datang tepat waktu, mematuhi aturan sekolah, dan belajar sesuai dengan jadwal. Di muatan nilai yang ketiga ada kerjasama. Di kerjasama ini kita dilatih untuk melakukan piket kelas bersama teman dan berdiskusi kelompok. Dan di nilai kepedulian ini membantu teman yang sulit dan menjaga kebersihan lingkungan. Dan yang terakhir ada kejujuran, mengerjakan tugas sendiri tanpa mencontek dan berkata sesuai dengan kenyataan. Adapun muatan moral. Muatan moral
dari tanggung jawab, yaitu melaksanakan kewajiban sebelum menuntut hak. Yang kedua ada moral kehormatan, yaitu menghormati guru di sekolah dan menghormati orang tua di rumah. Yang ketiga ada moral disiplin, mematuhi aturan yang berlaku di sekolah dan di rumah. Adapun muatan moral yang keempat yaitu tolong menolong, membantu teman dan bekerja sama dalam kegiatan. Dan moral yang terakhir yaitu moral kesopanan dan sopan santun, berbicara dengan baik kepada guru dan orang serta teman. Adapun muatan norma yang terdapat pada materi ini yaitu norma agama. Norma agama berdoa sebelum belajar, menghormati orang tua dan guru, serta bersyukur. Di norma kesopanan ada berbicara yang santun, tidak berkata kasar, dan menghargai orang lain. Dan di norma aturan ada mematuhi tata tertib seperti memakai pakaian yang rapi dan mengikuti piket. Di norma kebiasaan ada membantu orang tua, merapikan tempat tidur, dan menjaga kebersihan. Adapun yang terakhir yaitu norma sosial, yang dimana bekerja sama dengan teman, tidak tersebut, dan menjaga kerukunan. Nah, tidak terasa ya kita akan masuk ke materi inti dari pembelajaran ini, yaitu saya akan menjelaskan pengertian hak terlebih dahulu. Apakah teman-teman sudah tahu apa itu hak? Nah, saya akan menjelaskan pengertian dari hak terlebih dahulu. Jadi, hak adalah sesuatu yang harus diterima oleh seseorang setelah melakukan kewajiban. Setiap peserta didik memiliki hak di sekolah maupun di rumah. Hak digunakan secara bertanggung jawab dan tidak boleh merugikan orang lain. Dengan adanya hak, peserta didik dapat belajar dengan hidup yang nyaman. Contoh hak di sekolah ada mendapatkan pembelajaran dari guru, mendapatkan tempat yang nyaman, dan menggunakan fasilitas sekolah. Adapun contoh hak di rumah yaitu mendapatkan kasih sayang orang tua, mendapatkan makanan dan minuman, dan mendapatkan tempat tinggal yang layak, dan mendapatkan perlindungan dari orang tua. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari kewajiban. Sebelum teman-teman yang menjawab, saya akan menjelaskan pengertian kewajiban terlebih dahulu. Pengertian dari kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Peserta didik harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu sebelum menuntut hak. Jika kewajiban dilaksanakan dengan baik, maka hak akan diperoleh. Kewajiban membantu menciptakan lingkungan yang nyaman dan tertib. Contoh kewajiban yang ada di sekolah yaitu seperti mengikuti pembelajaran dengan tertib, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, menjaga kebersihan kelas, melaksanakan piket. Dan adapun contoh kewajiban yang di rumah, contohnya itu membantu orang tua, merapikan tempat tidur, belajar dengan rajin, dan menghormati orang tua. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan perbedaan antara hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban memiliki perbedaan yang sangat jelas. Hak adalah sesuatu yang diterima oleh seseorang, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Hak dapat diperoleh setelah seseorang melaksanakan kewajiban. Kewajiban harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab agar hak dapat terpenuhi dengan baik. Nah, hak dan kewajiban akan saya jelaskan secara singkat seperti ini. Hak itu adalah sesuatu yang harus kita terima. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Jadi, hak boleh diminta oleh setiap orang, sedangkan kewajiban harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Hak itu bersifat kepentingan diri sendiri, sedangkan kewajiban bersikap untuk kebersamaan. Hak itu diperoleh setelah melaksanakan kewajiban, sedangkan kewajiban adalah dilakukan sebelum mendapatkan hak. Nah, kalian sudah paham kan sekarang? Jadi, saya akan memberikan contohnya itu satu. Contoh yang ada perbedaan hak di sekolah. Itu yang pertama, mendapatkan
pembelajaran itu termasuk hak, dan kewajibannya yaitu mengikuti pembelajaran dengan tertib. Sedangkan contoh perbedaan di rumah yaitu hak. Hak itu kita mendapatkan makan, dan kewajiban kita itu membantu orang tua. Nah, dari sekian hak dan kewajiban, perbedaannya sekarang saya akan menjelaskan apa sih hubungan antara hak dan kewajiban. Jadi, hak dan kewajiban memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Kewajiban dilaksanakan dengan baik, maka hak akan diperoleh. Sebaliknya, jika kewajiban tidak dilaksanakan, maka hak juga tidak akan diterima dengan baik. Pelaksanaan hak tanpa menjalankan kewajiban dapat merugikan orang lain. Oleh karena itu, setiap orang harus mendahulukan kewajiban sebelum menuntut hak. Contohnya itu hubungan antara hak dan kewajiban di sekolah. Contohnya itu seperti ini: melaksanakan piket di kelas. Nah, kelas menjadi bersih dan nyaman bukan untuk belajar? Itu contoh hak dan kewajiban. Kalau di sekolah, kalau di rumah beda lagi. Kalau di rumah, contoh hak dan kewajibannya itu kita membantu orang tua. Nah, setelah kita membantu orang tua, tentu saja kita akan mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan hak dan kewajiban dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hak dan kewajiban dalam Pancasila mengerjakan keseimbangan antara menerima dan melaksanakan tanggung jawab. Setiap sila mengandung hak dan kewajiban, seperti berhak beribadah dan wajib menghormati agama orang lain, berhak melakukan adil dan wajib menghargai sesama, berhak mendapatkan perlindungan dan wajib menjaga persatuan, berhak menyampaikan pendapat dan wajib menghargai hasil musyawarah, dan serta berhak memperoleh keadilan dan wajib bersikap adil. Itu untuk Pancasila. Beda lagi untuk Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, warga negara berhak mendapatkan pendidikan, perlindungan hukum, dan kebebasan beragama. Warga negara juga wajib menaati hukum, menghormati orang lain, serta menjaga persatuan. Nah, sudah tidak terasa ya teman-teman, kita sudah masuk ke kesimpulan dari materi yang sudah saya bawakan tadi. Adapun kesimpulannya yaitu dari materi yang sudah saya bawakan, hak adalah sesuatu yang diterima oleh seseorang, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Hak dan kewajiban harus berjalan dengan seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik perlu melaksanakan kewajiban terlebih dahulu agar memperoleh haknya, baik di sekolah maupun di rumah. Materi hak dan kewajiban mengandung nilai tanggung jawab, disiplin, kerjasama, dan kepedulian. Selain itu, materi ini juga mengandung moral, seperti menghormati guru, menaati orang tua, dan mematuhi sesama. Terdapat pula moral yang harus dipatuhi, seperti norma agama, norma kesopanan, dan norma aturan. Dengan memahami hak dan kewajiban, peserta didik diharapkan menjadi pribadi yang disiplin, bertanggung jawab, dan saling menghargai orang lain. Nah, cukup sekian dari materi yang sudah saya bawakan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata yang sengaja maupun tidak sengaja yang saya ucapkan tadi. Saya tutup dengan terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Dhamma Budaya, salam kebajikan bagi kita semua, dan shalom harmoni.